Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Raja Otomotif. Nah, di kesempatan kali ini kita mau belajar mengenal bagian-bagian dari mesin bubut serta fungsinya. Jadi video ini saya ngajak kita buat agar kita sama-sama belajar kepada teman-teman yang ingin belajar mesin bubut, khususnya teman-teman yang masih pemula ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah senior atau yang sudah mahir dalam menggunakan mesin bubut, silakan video ini di-skip saja. Atau boleh juga nanti kasih saran di kolom komentar bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Langsung saja kita beralih ke sini. Ini adalah mesin bubut tipe CZ1337G strip 1 bench LED. Nah, di sini ada tombol emergency stop. Cara kerjanya cukup kita putar ke kiri, ke kanan. Mohon maaf, saya arah jarum jam ya. Maka otomatis ini mesin ini akan menyala. Namun untuk kepala cuknya belum berputar jika kita tidak menggerakkan tuas handle yang ada bagian sini. Nah, kalau kita gerakkan ke bawah ini, maka ini kepala cuknya, kepala cekamnya akan berputar berlawanan arah jarum jam. Posisi tengah mati. Kalau kita putar ke atas, kita angkat ke atas, maka kepala cekamnya akan berputar searah jarum jam. Berarti di sini ada dua putaran ya, putar kanan dan putar kiri. Nah, selanjutnya ini mesin bubut memiliki panjang dari sini ke sana. Ini 160 cm, sedangkan dari bawah ke atas ini 130 cm, sedangkan lebarnya sendiri 50 cm. Dan kalau kita buka, di sini ada motor penggerak. Saya juga lupa berapa ukurannya ya. Dan disalurkan oleh Pibel 2 biji ini. Dan di sini juga ada gear. Ini bisa kita ganti-ganti nanti untuk melakukan pembuatan drat atau pembuatan drat ulir. Oke, langsung saja kita ke sini ya. Di sini ada kepala cuk. Sini biasa kami sebut dengan cuk. Jadi ini mempunyai 3 rahang. Yang 3 rahang ini adalah otomatis. Kita buka dan kita kunci, maka ketiga-tiganya akan bergerak sendiri, sama-sama bergerak. Ini tugasnya atau fungsinya adalah untuk menjepit benda kerja yang simetris atau tegak lurus. Namun untuk rahang yang 3 biji ini bisa kita ganti agar kita bisa membubut atau mencekam benda kerja yang sedikit lebih besar diameternya. Nah, seperti ini. Dia modelnya nanti seperti ini. Ini tidak bisa menjepit bagian dalam, dia hanya bisa menjepit bagian luar. Ya. Nah, untuk satu jenis lagi di sini ada kepala cuknya. Ini yang memiliki 4 rahang. Ini manual ya, manual. Kita buka satu, maka yang lain-lainnya tetap diam. Jadi ini istilahnya satu rahang dalam satu drat. Ini fungsinya untuk menjepit benda kerja yang di luar dari simetris lah pokoknya. Ini bisa kita setting sendiri yang bagian ini, yang ini. Langsung kita ke sini. Di sini ada tuas handle. Ada 3 ya. Yang 2 bagian atas ini memiliki kode ABC dan 1 2 3. Ini gunanya untuk mengatur percepatan dari kepala cekam. Contohnya di sini sudah ada menunya sendiri. Contohnya di sini A1 itu kecepatannya 64 rpm. Boleh kita contohkan A1 ya. Ini handle sudah menghadap ke sana. Dan kemudian ini kita ada tombol di sini ya untuk membuat perputaran dari kepala cekam. Kecepatannya seperti ini. Ya. Contoh kita menginginkan kecepatannya di 130 rpm, maka di sini bisa kita setting C1. Berarti ini sudah 1, ini tinggal kita setting ke C. Maka kecepatannya akan berubah menjadi 130 rpm. Begitulah selanjutnya. Itu kecepatan berguna untuk setiap benda kerja yang ingin kita sayat atau ingin kita bubut. Nah, di sini di bagian bawah di sini ada 4 tombol lagi, ada 4 tombol di sini ya. Bukan tombol, maksudnya sejenis tombol yang berbentuk analog lah. Ini fungsinya nanti untuk mengatur drat ya, membuat drat ulir. Di sini sudah ada menunya sendiri ya.
Ini nanti untuk bagian berat ulir nanti kita skip aja, kalau ada kesempatan kita buat videonya di lain waktu ya. Soalnya ini lebih rumit sedikit karena kita masih pemula ya kan. Nah, di sini ada eretan. Kami sini menjumpai dengan eretan. Yang bagian ini, rotari yang bagian ini adalah eretan bagian alas, bagian bawah. Dialah yang menopang semua eretan bagian atasnya. Dan di sini eretan yang melintang. Kerjanya hanya maju mundur ke sana kemari ya kan. Yang bagian bawah ke sana kemari, kiri kanan. Ini muka belakang. Dan di bagian atasnya juga ada eretan top. Ini eretan top ini bisa kita setting ya, bisa untuk membuat sudut. Tinggal kita buka pakai kunci L6. Maka eretan bagian topnya ini bisa kita putar-putar sesuai dengan derajat yang kita inginkan. Nah, lalu kita kunci dulu. Untuk makanan dari pisau, setiap sayatan ini berbeda-beda ya. Semakin ke atas, yang 3 ini, maka sayatannya semakin kecil. Atau sentuhannya semakin kecil. Jadi ini untuk eretan, ini bisa digerakkan secara manual ya. Seperti ini. Dan bisa juga digerakkan secara otomatis. Dan untuk membuat gerakan dari eretan ini otomatis, di sini ada tuas handle satu lagi. Ini kalau posisinya di tengah, berarti ini posisi otomatis dari eretan mati. Ya. Kita coba ke kiri dulu. Nah, seperti ini. Kita coba kita tes, kita hidupkan ya. Kalau untuk menggerakkan otomatis eretan bawah, kita tinggal tarik keluar sedikit tuas yang bagian ini. Kemudian kita angkat ke atas. Maka eretan yang bagian bawah ini, eretan alas, akan berjalan otomatis mengarah ke sana, mengarah ke kepala cuk. Kalau ingin arah dari eretan ini berjalan otomatis mengarah ke sana, yang bagian ini, yang bagian handle dari ini, kita geser ke sini. Ya. Lalu kita hidupkan. Angkat ke atas. Maka otomatis eretan alas ini akan berjalan mengarah ke sana, menjauhi dari kepala cekam. Kita matikan. Nah, untuk bagian eretan lintang sama juga ya. Kalau handle yang bagian ini mengarah ke sini, kita hidupkan. Ini yang bagian handle otomatisnya ini, kita tekan ke dalam seperti ini. Kemudian kita arahkan ke bawah. Maka ini bagian eretan lintang akan mengarah ke kita gini, mengarah ke sini. Otomatis mengarah ke sini ya. Putar kiri dia. Nanti dia mengarah ke sini. Jika Anda ingin eretan bagian lintangnya mengarah ke sana, tinggal ini digeser lagi. Terus tekan lagi ke sini. Tekan ke bawah handle-nya. Maka dia akan berjalan ke sana. Namun yang bagian eretan top atau eretan lintang ini dijalankan secara manual ya. Dijalankan secara manual, ini tidak bisa digerakkan otomatis. Dan di sini juga ada kepala pencekam pahat ya. Ini universal. Bisa dibolak-balik, diputar-putar seperti ini. Tinggal penyesuaian bagaimana atau pembubutan yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Dan di sini ada kepala lepas ya. Kepala lepas ini bisa dijadikan sebagai bor. Seperti ini. Ini bisa kita copot ya. Ini bisa kita maju mundurkan. Kalau ini kepala tetapnya ini mau berhenti, yang bagian di sini ada handle-nya juga. Tinggal kita angkat ke atas seperti ini. Maka ini tidak akan bergerak. Kalau yang bagian kepalanya ini mau kita diamkan atau kita stopkan,
tinggal yang bagian ini kita tekan ke atas seperti ini, handle-nya ini, maka ini akan terdiam ya. Dan kepala bor ini juga bisa kita ganti dengan kalau kami di sini sebutnya ini penopang ya. Contohnya kalau ada benda kerja yang kecil, contohnya berdiameter bayangkanlah ini berdiameter 5 mili, maka ini bisa kita buat sebagai penopang agar benda kerjanya tidak kalah dengan pahat bubut. Karena nanti semakin kecil benda kerja yang akan kita bubut, maka ini akan rentang kalah dengan mesin bubut. Dia akan lari seperti ini. Dia tidak tersayat, saking kecilnya bahkan dia lari dari jalurnya. Makanya ini perlu jadi penopang seperti ini. Contoh ini benda kerja yang mau kita bubut sudah kecil, bahkan ini sudah 5 mili ya. Maka di sini kita bor dulu, maka di sini bisa kita buat menjadi penopang agar ini tidak kalah dengan pahat bubut. Dan selanjutnya di bagian sini ada beberapa beberapa as panjang. Di sini ada yang memiliki ulir ini, dan di sini ada as pembawa ini ya, pembawa eretan agar berjalan sesuai dengan metode pembubutan yang akan kita buat. Oke lah Mas Bro, kurang lebihnya seperti ini cara kerjanya ya. Sebenarnya masih banyak lagi nih ya, masih banyak lagi. Ini hanya sekedar perkenalan aja bagian-bagian yang perlu-perlunya saja. Nanti kalau ada kesempatan kita buat videonya di lain waktu saja, tambahannya ya. Sebenarnya masih banyak. Oke lah Mas Bro, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar mesin bubut. Salam otomotif dari kami, Raja Otomotif. Mantap ya.